Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabatku dimana saja berada, jumpa kembali bersama Bayu Art Metafisika alias Mbah Bayu Bodronoyo. Petualangan spiritual supranatural history. Kita bahas untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kita agar kita mampu mengeksplor, mengembangkan diri dan aktif di dunia ini dalam rangka mengisi kehidupan dunia ini. Pada sesi kali ini Al-Fakir akan mengangkat sebuah tema yaitu tradisi mandi kembang dan manfaatnya. Jadi mandi kembang atau mandi bunga ini di seluruh dunia dikenal, dari Eropa sampai Asia, dari barat sampai timur, bahkan di seluruh kerajaan yang ada di dunia ini dikenal. Kalau kita lihat dan kita amati, jadi pada zaman-zaman kerajaan pun putri-putri raja, permaisuri, kalau mandi itu dengan bunga, pewanginya dengan bunga. Bahkan kalau di kerajaan Mesir itu menggunakan rempah-rempah. Bahkan para ahli mistik atau magic di dunia belahan barat pun menggunakan mandi bunga. Bahkan menurut para peneliti ataupun orang-orang yang menggeluti bidang ini, bahwa energi yang terkandung di dalam bunga itu mampu mencerahkan energi batin manusia, Kalau secara awam atau pandangan awam bahwa mandi bunga itu karena zaman dulu belum ada pewangi, belum ada sabun, itu pandangan secara awam. Namun kita pandang dari sisi lainnya, bahwa di dalam dunia mistik atau di dalam dunia rohani ini energi bunga ini mampu mencerahkan energi batin manusia. Jadi mandi bunga itu bisa menyegarkan pori-pori sehingga membuat kenceng kulit, sehingga bisa tampak awet muda, karena dikombinasikan dengan doa-doa tradisional orang-orang zaman dulu. Ada mau mandi itu ada doanya. Bahkan mandi kembang juga bisa untuk pengobatan. Mandi kembang itu bagus dilakukan sesudah mandi air garam, karena kalau mandi air garam itu untuk membunuh atau menetralisir energi-energi negatif ataupun kuman-kuman yang menempel di permukaan kulit. Nah, itu baru setelah itu selesai tahap kedua, baru mandi kembang. Jadi bahkan mandi kembang juga dibuat untuk ritual ruatan. Ruatan itu ialah suatu ritual untuk pembersihan diri, melarung atau membersihkan diri dari sifat-sifat yang negatif yang menempel, mungkin karena adanya karma buruk atau akibat buruk dari perbuatan masa lalu, ataupun karena faktor X dari kelompok jin alam sebelah dan sebagainya.
ataupun karena doa buruk orang lain, itu juga bisa jadi. Jadi kalau tubuh manusia itu ibarat besi yang mulai berkarat, maka garam itu tadi, mandi air garam, air yang dikasih garam, boleh mandi di pantai ya, itu ibaratnya membersihkan karat-karat besi. Sementara kalau untuk mandi bunga itu berfungsi mengkilatkan, biar cemerlang, biar hasilnya optimal, maka mandi garam dan mandi bunga itu perlu dilakukan. Bahkan kalau untuk pengobatan itu bagus memang untuk mandi garam. Makanya untuk santet-santet yang akut, guna-guna yang akut, itu mandi di pantai. Sudah ada kandungan garamnya. Jadi fungsi mandi kembang itu untuk mengaktifkan aura pesona diri, aura kesehatan, aura sukses, membuka cakra yang tertutup. Bahkan mandi, tata cara mandi ini untuk mensucikan diri, membangkitkan dan menyatukan energi, maksudnya yaitu untuk mencarger energi kita dengan mandi kembang, atau biasa dikatakan ya mengecas. Kalau saya dulu melakukan mandi tanpa mandi kembang, tanpa kembang, yaitu setiap malam, setiap mau sholat malam itu mandi taubat. Karena apa? Mandi ini memang diajarkan dalam kitab-kitab para ulama. Terus apa? Di agama-agama terdahulu pun bab mandi ini ada, diajarkan. Jadi untuk meraih karomah dan berkah Allah ke dalam badan kita, ini ritual mandi ini perlu dan penting. Jadi orang yang kesulitan untuk membuka mata batin, itu lakukanlah mandi tengah malam secara terus menerus, dilanjutkan dengan sholat dan zikir. Bahkan di dalam beberapa agama yang telah lalu, banyak orang melakukan ritual mandi. Orang-orang di Hindustan itu mandi di Sungai Gangga. Bahkan di dalam Islam pun orang-orang yang berhadas besar itu juga harus mandi, melakukan mandi. Orang yang mualaf, habis dari agama selain Islam lalu masuk Islam, maka diwajibkan mandi. Orang yang habis gila, sembuh setelah gila, maka ya wajib mandi. Bahkan Nabi yang suka memandikan orang ada, yaitu Yahya. Kalau dalam Injil disebut Yohanes sang pembaptis ya. Itu kalau di dalam Injil. Kalau di dalam kisah-kisah para wali di Pulau Jawa pun ada, semua wali itu terbiasa melakukan mandi suci dengan doa tertentu maupun sebagai rutinitas. Jadi kalau bisa kita itu 1 bulan sekali melakukan mandi kembang untuk membersihkan diri kita. Yang pertama kita mandi air garam dulu, selanjutnya baru mandi kembang. Kalau bisa biar sempurna ya. Umpama pas Sabtu hari kelahiran, umpama
Nabtu hari kelahiran kita, Selasa Kliwon, berarti hari Senin malamnya lakukanlah mandi kembang. Itu fungsinya ya untuk membuka aura, awet muda, aura pesona, aura sehat, aura sukses, awet muda. Begitu, ini tentang bab mandi kembang. Bagaimana kalau dengan perspektif kejawen, yaitu kita lakukan kalau kepingin awet muda, tetap bersinar auranya, banyak orang yang ingin melihat kita itu jadi senang, aura negatifnya hilang, aura pesonanya aktif, aura kesuksesannya aktif, kewibawaan, karismatik, awet muda, sehat. Lakukanlah sebulan sekali mandi kembang pada malam Nabtu hari kelahiran mama sampai hari Jumat Wage. Itu hari Nabtu hari kelahiran. Ya berarti Kemis malamnya, malam Jumatnya sampean mandi. Nah, terkadang ada yang explore lagi, jadi mandi kembang diganti dengan mandi minyak. Mandi kembang diganti dengan mandi minyak. Adapun kalau doanya mandi, ini macam-macam doanya sesuai dengan keyakinan, atau bisa juga dengan bahasa kolbu Anda sendiri. Kalau perspektif Jawa, kalau pakai mantra Jawa banyak. Salah satu contohnya, niat ingsun adus banyu bumi suci, raga suci, nyawa suci, sukma suci, dadi cahya nur cahya, ya Muhammad cahyaku, tan kena leloro, selamat teko welas teko asih saka kersane Allah. Lalu mandi. Nah, itulah dilakukan 1 bulan sekali. Pas malam Nabtu hari kelahiran. Umpama hari kelahiran Anda Senin Legi, Nabtu hari kelahiran Anda Senin Legi, itu setiap malam Senin Legi itu Anda melakukan ritual mandi. Kalau nggak ada kembang ya cukup ke mata-mata air sumber ataupun ke sungai, akan lebih fresh dan lebih alami. Itu tentang tradisi mandi kembang. Jadi energi bunga itu mampu mencerahkan energi batin manusia. Bahkan kalau di spa itu juga kan pakai aura, pakai terapi mandi ya. Sahabatku di mana saja berada, kalau mau mandi aura, itu sediakan bak mandi, itu lalu pakai sejumput garam, lalu ditambahkan bunga mawar dan melati. Biar seger, lalu berdoa. Boleh pakai Al-Fatihah, boleh dengan doa-doa yang Anda yakini. Atau boleh pakai mantra Jawa saya tadi, niat ingsun adus banyu bumi suci, raga suci, nyawa suci, sukma suci, dadi cahya nur cahya, ya Muhammad cahyaku, tan kena leloro, selamat kuat teko welas teko asih wong sakbono kabeh sing nyawang aku. Krana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, begitu bisa. Atau pakai syahadat, sholawat, istighfar, Al-Fatihah, qul a'udzu birabbil nas, qul a'udzu birabbil falaq, itu juga bisa. Sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hanya sebuah perspektif atau pandangan saya pribadi mengenai mandi kembang, tradisi mandi kembang, bahwa mandi kembang ini memang dari zaman dulu sampai sekarang
terapi ini ada. Saya pribadi tidak menganjurkan untuk diamalkan. Semoga bisa menambah wawasan, menambah inspirasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan, mohon maaf apabila ada kesalahan. Jumpa kembali di lain waktu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudera Misteri.